kasih. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ridwan Saisab sebagai calon penggerak, serta guru-guru SMP 6 yang sudah hadir pada saat ini. Pada saat ini kita akan mengikuti kegiatan in-house training dari calon guru penggerak Bapak Ridwan Saisab, dan untuk arahan, sambutan, serta sekaligus membuka kegiatan pada hari ini akan dibuka oleh yang kami sapa dengan kasih Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sumarlan Tunil, SPDI MM. Kepada Bapak tersebut. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera. Pertama-tama, marilah kita senantiasa akan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini semata alhamdulillah kita semua hadir di tempat ini sehubungan dengan kegiatan pemaparan materi dari calon guru penggerak tentang budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh calon guru penggerak Pak Ridwan Saisab sebagai yang saya hormati teman-teman guru yang sempat hadir pada saat ini. Tentu yang pertama saya menyampaikan ucapan terima kasih pada teman-teman yang sudah meluangkan waktu hadir bersama-sama di tempat ini, kaitannya dengan pemaparan materi sebentar nanti akan disampaikan oleh Pak Regen, sehingga diharapkan kita semua tentu sama-sama mengikuti kegiatan ini, sehingga ke depan diharapkan untuk teman-teman ketika mungkin bisa usul pada calon guru penggerak yang berikutnya untuk pendidikan juga sudah memahami, mengetahui langkah-langkah apa yang nantinya kita akan pelajari. Tentu melalui kesempatan kali ini, kegiatan ini merupakan tugas dari calon guru penggerak. Calon guru penggerak, tentu kegiatan ini resmi dalam rangka kita akan memahami budaya positif di sekolah kita. Kegiatan ini tentu tidak lagi mengundang narasumber, karena memang narasumber dari CGP yang ada di sekolah itu sudah ada. Jadi makanya tidak lagi mengundang narasumber yang ada di sekolah lain, karena memang sekolah kita alhamdulillah ada satu orang yang mengikuti calon guru penggerak. Ke depan nanti diharapkan kita semua bisa sama-sama mengikuti tentunya calon guru penggerak supaya memenuhi kebutuhan pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh kali ini tentu saya sekali lagi menyampaikan terima kasih waktunya dari Bapak Ibu Guru yang melalui kesempatan kali ini kita bisa membuka kegiatan pemaparan materi dari calon guru penggerak ini dengan resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pemaparan materi dari calon guru penggerak tentang budaya positif kita buka dengan resmi. Terima kasih atas kesempatan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Demikian sambutan arahan serta pembukaan kegiatan pada saat ini dari Bapak Kepala Sekolah, dan kita masuk pada kegiatan yang kedua, yaitu pemaparan materi tentang budaya positif dari calon guru penggerak Bapak Ridwan Saisab. Pada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam
sejahtera kita sekalian. Om Swastiastu. Semangat? Apa ya? Mengaku antara lapar dan sudah melaksanakan tugas kita sebagai pendidik, sehingga supaya terkuras terumpai energi dan pikiran dalam rangka kita mempersiapkan anak-anak, mendidik bahkan menuntun mereka. Oke, teman-teman sekalian, bersyukur kita dalam keadaan sehat, dan saya berterima kasih kepada teman-teman sekalian, khusus kepada Bapak Kepala Sekolah yang memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan materi tentang budaya positif. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar atau pernah terlintas ketika baca di muka ini tentang budaya positif. Adakah yang bisa mau kasih pemahaman di awal ini? Bagaimana sih ini budaya positif? Sebelum kita akan masuk dalam materi yang ada di dalam budaya positif. Ada? Ada. Ya, silakan Ibu Debbie. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Menurut saya budaya positif itu mungkin semacam pembiasaan positif yang dibiasakan di lingkungan sekolah. Demikian. Oke, terima kasih Ibu Debbie yang sudah memberikan pemahaman. Jadi ternyata sebelum saya memberikan ini, Ibu Debbie juga sudah mengerti budaya positif itu seperti apa. Kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam lingkungan sekolah, budaya positif. Berarti hal yang baik. Terima kasih kepada Ibu Debbie yang boleh memberikan pemahaman tentang pemahaman awal tentang budaya positif itu seperti apa. Nah, langsung saja saya akan masuk dalam materi. Jadi budaya positif ini, dalam budaya positif ini ada 7 poin yang harus orang ketahui. Karena kita ini kan di sekolah, apalagi sekarang orang sementara mempersiapkan untuk melaksanakan kurikulum merdeka. Nah, dalam kurikulum merdeka itu merdeka. Berarti merdeka ini berarti senang, bahagia dalam melaksanakan pembelajaran. Bukan cuma tuan guru. Jadi anak-anak lagi itu membuat kurikulum merdeka. Sehingga orang harus memperlengkapi diri kita dengan orang harus memiliki budaya positif. Sebab kalau orang lagi belum memahami tentang budaya positif, agak susah untuk orang memerdekakan diri kita sendiri, bahkan memerdekakan orang lain. Nah, ada 7 poin yang orang harus ketahui dalam budaya positif ini, yaitu pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Ketiga, motivasi perilaku manusia. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Jadi ini 7 poin yang harus orang paham ketika kita akan menerapkan ini budaya positif. Nah, tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Debbie tentang pemahamannya tentang budaya positif. Ini budaya positif. Jadi budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat, dan bertanggung jawab. Jadi kalau budaya positif itu tercipta, kira-kira seperti ini kebiasaan di sekolah, mereka akan berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat, dan bertanggung jawab. Walaupun budaya positif ini memang perlu kita laksanakan secara konsisten dan memang membutuhkan niat yang tulus. Kemudian apabila budaya positif di sekolah ini akan membentuk karakter murid, guru, visi misi sekolah. Nah, masuk di poin pertama yang saya katakan tadi, ada 7 poin dari materi budaya positif ini. Pertama, perubahan paradigma baru. Berarti kalau perubahan paradigma baru,
orang akan berpikir bahwa kita akan mengubah mindset orang tua kecil. Begitu teman-teman, nggak boleh tegang nih. Halo? Semangat? Santai, kita menerima materi ini jangan terlalu tegang supaya boleh masuk. Karena kalau udah positif ini kita terlalu tegang, akan menjadi mengalir. Lanjut ke perubahan paradigma baru. Nah, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kita tahu bersama kalau kita sudah mengakses PMM, orang akan mengerti pendidikan sekarang yang akan kita terapkan mengikuti kurikulum mereka. Jadi pendidikan diartikan menuntun segala korban pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kita di sini mendidik itu orang menuntun program anak-anak supaya orang mencapai keselamatan dan kebahagiaan, baik sebagai manusia maupun orang jadi ketika berada pada masyarakat. Nah, dalam pembelajaran paradigma baru ini kita akan dititikberatkan pada pendidikan yang berpihak pada murid. Jadi kalau paradigma yang berpusat pada guru, sekarang orang sebenarnya lagi berpusat pada guru. Sekarang orang harus berpihak pada murid. Makanya kita ini jadi sama dengan hamba anak-anak. Apapun anak-anak yang backing, memang orang harus menghamba, menuntun mereka untuk mendapatkan keselamatan. Bukan lagi berpusat pada guru, kita sebagai guru harus mendengar kita. Karena sekarang teman-teman, kadang-kadang kita atau saya pun ada materi atau apa yang orang belum tahu, sementara anak-anak belum tahu. Pasti teman-teman merasakan itu. Karena sekarang kecanggihan teknologi orang tua tidak bisa mau bohongi lagi. Anak-anak sekarang kan orang akses internet cepat sekali. Bahkan orang berbicara daripada orang. Orang yang lebih tahu buka aplikasi daripada orang. Kalau ada anak yang kritis, bisa saja materi yang orang kasih terus cari di YouTube atau di internet. Jadi ketika kita akan berpihak pada murid, orang akan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan ilmu, menuntun mereka ketika mereka belajar, orang tuntun. Misalnya seperti tadi saya katakan, kan orang pakai HP, dari HP, orang tuntun. Sumber belajar mereka itu dari HP, berarti orang arahkan misalnya. Gunakan HP yang baik, materi-materi boleh orang bila-bila, apabila mungkin materi itu lonceng, karena kalau cuma menggunakan HP biasanya kadang-kala dia terarah ke kalau negatif. Tidak digunakan dengan baik akan mengarah kepada hal yang baik. Jadi itu paradigma baru yang kita buat. Jadi pendidikan itu berpihak pada murid. Nah, di dalam kurikulum merdeka ini kita mengenal nilai profil pelajaran Pancasila. Di sini ketika kita berpihak pada murid, nilai-nilai profil pelajaran Pancasila harus ditanamkan pada anak-anak. Itu beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nilai-nilai pada profil pelajaran Pancasila ini memang harus ditanamkan kepada anak-anak supaya mereka menjadi pribadi-pribadi yang unggul atau kuat. Ini juga harus menjadi bagian refleksi kepada kita, karena kadang kita sendiri merefleksikan nilai-nilai ini, barangkali mungkin ada yang dari nilai-nilai ini harus yang dulu kita dapat baca. Jadi itu jadi bagian kepada refleksi teman-teman. Kalau Anda atau saya mungkin masih harus mengembangkan dari salah satu ini, kita harus kembangkan. Bukan harus orang mau kasih bilang, oh kita mau kembangkan yang kreatif, tapi kita lebih ke diri kita masing-masing. Saya akan kembangkan supaya itu jadi panggilan kepada orang, jadi motivasi dalam diri, jadi motivasi bahwa
kita harus berubah. Kita harus bergerak dari yang titik A ke titik B. Jadi ada perubahan. Seperti yang saya katakan tadi, ada perubahan paradigma dalam pembelajaran. Kemudian kita lanjut ke poin kedua, disiplin positif. Nah, ini disiplin positif, kalau dengan disiplin positif ada dari bayangan kita, berarti kita ini pasti akan memberikan disiplin. Nah, memberikan disiplin ini tentu akan menghadapi baik antara pimpinan dan bawahan atau kita sebagai guru dan murid. Cuma yang lebih diperhatikan di sini yang disiplin positif ini, karena kalau disiplin itu langsung biasa dengar-dengar tuh. Nah, yang positif ini yang mungkin barangkali orang harus lebih mempelajari dan memahami supaya orang mengerti terkait dengan pengembangan apa yang tidak positif. Nah, kita bisa dilihat di sini bahwa makna kata disiplin. Jadi kebanyakan orang seperti yang saya katakan tadi akan menemukan kata disiplin dan kata tertib. Teratur dan kepatuhan pada peraturan. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif yang harus memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, itu yang saya maksud tadi. Orang ketika menerapkan disiplin pasti orang memberikan peraturan yang sudah dilanggar, orang akan memberikan sanksi atau hukuman. Nah, kalau disiplin positif berbeda. Itu salah satu alternatif terakhir. Jadi kalau istilah kata kalau orang menggunakan disiplin positif, orang akan menghindarkan, kita akan memberikan hukuman atau kita akan hindari, orang akan memberikan konsekuensi jika orang menerapkan disiplin positif. Jadi dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal, itu nilai kebaikan. Biasanya orang kalau menangkap orang memiliki kedisiplinan, pasti orang akan tergerak dalam hati. Nah, sekali mau dia aturan, nah misalnya mau dia kata tertib, orang akan menyesuaikan dulu. Begitu juga dengan anak-anak kita. Orang kalau memiliki disiplin positif, kata orang selalu akan ada lagi aturan yang harus orang kasih sampaikan, karena sudah jadi budaya, menjadi keyakinan mereka bahwa kalau kita jadi siswa atau jadi murid, kita jadi anak sekolah, ini yang harus orang lakukan. Misalnya belajar dengan baik, datang di sekolah tepat waktu seperti itu. Jadi nilai-nilai kebajikan ini saya sampaikan seperti yang kita tentang disiplin ini. Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Dr. William Glasser mengungkapkan tentang teori kontrol, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan, dan selanjutnya Diana Gosden mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Dengan menggerakkan motivasi dari dalam, itu dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Seperti yang saya katakan tadi, kalau disiplin seperti tempat orang, semua dalam yang akan muncul dalam melaksanakan setiap tingkah laku kita. Nah, dari disiplin itu yang ini berkaitan dengan materi setiap poin. Tadi kita berpikir disiplin positif itu sudah jelaskan tadi. Sekarang kita masuk pada poin berikut, motivasi perilaku manusia. Nah, ini motivasi perilaku manusia ini pasti orang pernah alami dan pernah merasakan. Orang melaksanakan disiplin itu sesuai dengan aturan
pasti ada motivasi. Betul atau enggak? Kecuali mungkin kalau dia ada feel, tidak ada motivasi. Nah, makanya kita harus mengetahui motivasi yang ada pada manusia itu. Mungkin juga teman-teman pernah dengar atau pernah baca. Nah, di sini saya akan kembali tayangkan. Pertama, motivasi perilaku manusia. Ini motivasi perilaku manusia ada 3 untuk budaya positif ini. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasi kita pertama, ini maksudnya motivasi manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, ini motivasi adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila Berarti ada terima materi betul-betul. Ketika orang punya motivasi untuk supaya menghindari tidak nyaman atau menghindari hukuman. Nah, ini memang kalau dikategorikan motivasi yang paling rendah. Memang kita harus terus merefleksi apakah saya Beda kata lah tidak. mungkin masih ada dalam posisi ini. Ini motivasi masih bersifat eksternal karena dari luar saja. Karena saya masih ingin supaya nyaman, mesti beki. Karena saya ingin menghindari hukuman, sama dengan anak-anak. Anak-anak kalau dalam motivasi menghindari hukuman, pasti mau beki. Supaya orang nyaman, pasti mau beki apa yang mau beki. Sama juga dengan kita yang sebagai guru. Tapi ini kita lebih menitikberatkan kepada murid. Kita menanamkan untuk supaya motivasi akan berubah. Selanjutnya motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini motivasi satu tingkat, ya, motivasi yang pertama. Jadi di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan. Jadi motivasi kedua ini saya juga pernah melakukan. Nah, ketika belajar budaya positif ini menjadi refleksi baru. Ternyata orang yang menggunakan budaya positif ini, kalau lagi mau merenung, ini kan motivasi supaya mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini motivasi yang masih dikategorikan di bawah, tapi lebih tinggi dari yang tadi karena menjadi hukuman. Misalnya anak-anak, kalau orang mempunyai motivasi ini, kita sebagai guru, misalnya kita, kalau kita mengajar dalam kelas, kita memberikan penghargaan, misalnya kepada anak yang rajin atau langsung bilang, nilai Anda akan langsung tinggi. Anak-anak biasanya yang kedua kalau dia penghargaan begitu, terpacu orang, atau orang kasih imbalan ketika suruh sesuatu, pasti akan terpacu untuk motivasi nanti. Nah, coba ketika guru lainnya akan memberikan itu atau tidak memberikan penghargaan, belum tentu kalau itu. Nah, ketiga, motivasi ketiga ini yang paling baik. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi motivasi itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi perilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Jadi kalau orang tuh bisa menjadi motivasi yang ketiga ini, perilaku motivasi yang ketiga, pasti itu disiplin positif akan tercipta. Walaupun saya katakan tadi, begitu juga anak-anak.
kalau anak didik, orang harus memotivasi mereka seperti ini. Orang percaya bahwa kita harus belajar dengan baik, kita harus membuat tugas, memasukkan tugas. Nah, karena lo tahu kita ini mencari ilmu ketika kita membuat tugas. Nah, pasti orang sebenarnya lagi mau kasih hukuman, orang sebenarnya lagi mau kasih penghargaan yang orang harus bilang-bilang. Pasti orang harus tahu seperti ini. Jadi itu 3 motivasi perilaku manusia yang bisa saya sampaikan, dan saat ini saya memberikan waktu sedikit untuk teman-teman sekalian untuk berefleksi. Motivasi saya apa? Kan kita belajar tentang anak-anak, tapi ini orang belajar untuk berpikir. Nah, orang tentang kira-kira apa kita motivasi sekarang? Kita motivasi menjadi posisi kita sekarang, kita sebagai tenaga pendidik. Nah, boleh kita sesuai mata orang berpikir sedikit. Saya akan memberikan kesempatan satu orang untuk mengutarakan motivasi apa yang ada dalam dirinya sekarang. Siapa yang kira-kira memberikan apa yang ada dalam refleksinya? Oh, kita motivasi sekarang ini masih dalam supaya bisa berbagi. Bolehkah ada dari teman-teman yang bersedia memberikan apa yang kita lakukan sekarang? Tentukan dulu supaya orang dengan jujur akan kau bilang. Maksudnya motivasi untuk diri sendiri atau? Ya, yang seperti yang saya katakan tadi, motivasi 3 perilaku motivasi manusia kan. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kedua, motivasinya karena akan penghargaan dan imbalan. Ketiga, motivasi karena memang dari dalam diri kita harus perhatikan ada nilai kebaikan yang harus kita buat. Ada? Satu saja karena mengingat waktu, masih ada beberapa poin yang kita. Oke, Mai, supaya kita ingat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bagus sekali penyampaian materi yang disampaikan oleh Bapak Renian, dan saya akan menyampaikan motivasi apa yang saya tanamkan dalam diri saya saat ini. Yang pertama, saya sedang memotivasi diri saya untuk terus belajar supaya saya bisa menjadi seorang guru yang bisa update ilmunya, bukan hanya untuk siswa yang menjadi sumber saya untuk mendapatkan nafkah dan berbagi ilmu, tapi untuk juga anak saya di rumah. Saya harus memberikan contoh dari rumah sampai dengan di mana tempat saya mengabdi, supaya ada contoh langsung, karena saya sangat paham bahwa seorang ibu adalah madrasah pertama dan yang terbaik bagi anaknya. Jadi saya ingin memberikan motivasi untuk diri saya sendiri, contoh bagi anak saya dan anak didik saya, siswa di SMP Negeri 6 Kota Mobagu. Mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Benta. Ya, ini memang jujur karena tadi motivasinya, ya kita tahu sama kalau motivasi itu sampai anak sendiri begitu. Baik, tamam deh. Akan menjadi anak yang baik, tidak akan pernah mengeluh mau didik anak. Kira-kira seperti itulah yang bisa dia harapkan. Jadi guru, tapi anak-anak itu memotivasi kalau mereka seperti itu. Terima kasih. Kita akan lanjut ke poin berikut. Kebutuhan dasar manusia. Nah, ini kebutuhan atau manusia dan kebutuhan biasanya sama orang punya kebutuhan. Entahkah kebutuhan itu menyangkut keuangan,
kebutuhan tentang makan dan minum pasti orang tahu kebutuhan. Ada kebutuhan pokok dan kebutuhan sekunder. Itu yang biasanya orang dengar bersama. Nah, di sini saya akan berbicara tentang kebutuhan dasar manusia. Jika kita melaksanakan budaya positif ini, terkadang melanggar itu disiplin karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Oleh karena itu kita harus memahami kebutuhan apa yang ada pada manusia itu, kebutuhan dasar. Supaya kita juga akan tahu ketika kita menghadapi anak-anak. Ternyata mereka itu tidak terpenuhi salah satu kebutuhan, sehingga mereka melakukan hal-hal yang tidak baik itu. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, kebutuhan bertahan hidup. Pertama itu. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Itu kebutuhan diterima. Ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Kelima, kesenangan. Jadi ada 5 kebutuhan yang menjadi dasar manusia. Adakah kebutuhan yang belum terpenuhi dari 5 kebutuhan kepada kita saat ini? Jadi kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, ini kebutuhan mungkin bisa kita pernah rasakan. Cuma terkadang pada situasi dan kondisi ada kebutuhan yang di saat itu orang harus penuhi. Misalnya kebutuhan bertahan hidup. Orang saat ini juga bisa bertahan hidup. Cuma kalau ada waktu tertentu bisa saja kebutuhan itu harus penuhi. Saya contohkan misalnya kebutuhan tentang kesenangan. Ada kalanya orang ketika orang dalam situasi yang lelah dalam bekerja, orang membutuhkan kesenangan. Nah, kalau orang kesenangan itu tidak terpenuhi, pasti akan ada saja hal yang akan orang buat di dalam orang diri, menunjukkan ke orang lain. Misalnya kalau orang keluarga dengan orang suami, orang tua, itu. Ada juga kasih sayang. Nah, kalau kita sebagai keluarga mungkin kalau ada yang ada tipe kemarahan, kadang-kadang kebutuhan kasih sayang tidak lupa. Nah, mungkin juga kalau yang masih teman-teman di sini yang belum menikah ya, ini juga membutuhkan kasih sayang. Kasih sayang dari bisa saja dari orang tua, tapi ada kebutuhan yang kita penuhi. Kasih sayang kepada dari pasangan. Makanya ada hal-hal yang dibuat. Itu kita kalau misalnya orang melakukan keadaan atau hal yang mereka akan langgar, pasti ada kebutuhan yang mereka tidak terpenuhi pada saat itu, sehingga mereka melakukan itu. Sebenarnya kalau kita lihat kebutuhan bertahan hidup, bisa saja ada orang yang karena bertahan hidup, bisa saja dia melakukan kriminal, mencuri, memakan, bertahan hidup, mau makan, karena kebutuhan ini. Cek kemari, siapa yang melakukan itu? Karena kebutuhan bertahan hidup tidak terpenuhi. Dengan kesenangan, kalau dia untuk kesenangan dalam hal tertentu, pasti dia akan berbuat hal yang tidak baik. Nah, jika kita mendapatkan ini kebutuhan dasar terpenuhi, pasti kita akan mendapatkan dunia berkualitas. Dunia berkualitas itu adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menemukan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda, dan membuat Anda merasa bahagia dan memenuhi kebutuhan dasar Anda. Pasti kalau orang merasa hidup itu berkualitas, namanya ketika orang kalau di keluarga ketika kita bekerja, kalau ada seringkali berstatus quality time, karena merasa senang bersama keluarga. Kalau pas waktu kegiatan apa yang akan terlaksanakan atau yang masih akan dilaksanakan atau pikir-pikir habis doi, tapi ketika kadang-kadang orang itu quality time, waktu berkualitas, pada saat itu orang pasti merasa senang, bahagia, karena mungkin berkumpul bersama keluarga, sama dengan yang hal yang orang pikirkan, so lupa
laporan-laporan sunat atau enggak, karena waktu yang sangat berkualitas. Tapi saya katakan tadi, karena kebutuhan kita itu terpenuhi. Nah, ketika kita memenuhi kebutuhan itu, apalagi anak-anak, kalau dalam kebutuhan itu terpenuhi, saya katakan tadi, di 5 kebutuhan itu, saya rasa sekolah itu akan berkualitas. Karena mengalami seperti kebutuhan, pasti orang nggak susah akan menerapkan ini disiplin positif yang terangkum dalam budaya positif. Karena segala kebutuhan sudah ada pada mereka. Kemudian poin yang berikut adalah posisi kontrol. Nah, posisi kontrol ini ada 5. Di sini kita akan memahami tentang posisi kita sebagai guru. Jadi 5 posisi kontrol ini ada: pertama, penghukum; kedua, pembuat rasa bersalah; ketiga, teman; keempat, pemantau; dan kelima, manajer. Ini hal penting yang harus orang tahu sebagai guru dalam rangka kita menerapkan budaya positif. Kita akan namanya posisi kontrol. Posisi kontrol ini kalau mau kontrol dalam diri, kita mau bikin apa? Kita mau jadi penghukum, kita mau jadi pembuat rasa bersalah, menjadi teman, atau pemantau, dan lagi manajer. Ini posisi kontrol yang perlu orang tanamkan dalam diri, orang pahami supaya apa yang akan orang mau bagi pada saat kita menghadapi permasalahan. Kalau orang di kelas atau di luar kelas atau di depan sekolah, pasti orang akan menghadapi kesalahan. Kalau kita masih di dalam sekolah, entahkah mereka berbuat hal yang tidak baik dengan teman, di kelas nggak belajar, di kelas cuma bolos, di sementara upacara atau di akhir perkumpulan pada bermain-main. Pasti orang sebagai guru harus memposisikan diri sebagai pengontrol. Tidak bisa orang harus biarkan. Misalnya kalau kuliah anak-anak sudah melakukan hal yang tidak baik, kontrolnya cuma ada agra, cuma ada liar, sehingga anak itu tidak akan berubah. Jadi itu merupakan tanggung jawab kita bersama supaya tadi sekolah berkualitas itu akan tercipta. Kalau orang masing-masing setiap diri kita ada motivasi yang tadi, motivasi yang dari dalam diri, bukan karena kita suka pakai sektor, kita mau langsung balik semua menjadi terus menjadi pemberi positif. Tapi bagaimana kita menjadi pribadi yang menjadi motivasi dari dalam, motivasi karena kita yang terbaik, bukan karena mencari benarkan atau mencari benar. Nah, disibukkan dengan posisi kontrol ini, orang harus menjadi pengontrol. Seperti saya katakan tadi, ada baiknya kita ketika kita melihat ada di kita harus langsung jadi posisi kontrol di situ. Supaya itu perbuatan yang tidak baik itu mereka akan, oh ternyata kita ini sebagai siswa yang boleh beti. Karena sudah ada kita sebagai guru yang memberikan posisi sebagai kontrol kepada mereka untuk apa yang mereka perbuat. Nah, saya yakin kalau kita terapkan itu, sampai keadaan itu sekolah akan berkualitas, suasana itu akan jadi baik. Karena memang cukup lelah juga ketika kita selalu menunggu anak-anak. Tapi kalau orang menjadi bagian dari panggilan nanti, pasti kita bilang. Kalau lihat, misalnya orang sementara pelajar di dalam kelas, mendingan kemarin di sebelah itu. Atau motivasi itu pasti orang mungkin keluar memberikan posisi kontrol di situ. Atau ketika kita berjalan, ketika kita melihat anak-anak yang mungkin berlaku hal yang tidak baik, di situlah kita ada baiknya kita memberikan posisi kita sebagai pengontrol di dalam sekolah. Nah, saya akan memberikan contoh video supaya teman-teman bisa memahami, atau mungkin orang sudah ini
orang sempat backing sama ini, cuma lebih menegaskan bahwa ternyata kita dalam posisi seperti apa selama ini. Pasti orang semua ada di dalam posisi sama ini, cuma kadang-kadang orang kita di posisi 1 ini yang banyak, atau kita di posisi 2. Nanti orang akan dilihat mana yang paling baik ketika kita menjadi mengontrol dalam menghadapi nanti. Ini ada video posisi pemukul. Jangan. Terdengar jadi suara dari belakang? Boleh? Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Nah, itu salah satu contoh perilaku posisi kontrol di pemukul. Di poin 1 ini, saya sudah lupa tulis 1 karena sudah baru sama posisi. Ya, itu posisi pemukul. Saya kasih video supaya kita lebih langsung dapat begini jadi posisi pemukul. Nah, jadi posisi pemukul ini dia biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak, dan kadang memberikan hukuman verbal dan fisik. Ini posisi pemukul. Nah, dampak apa yang akan ditimbulkan ketika kita menjadi posisi kontrol di pertama ini? Bisa saja murid jadi penendang. Kedua, tidak akan menyukai guru atau mata pelajaran yang Meetingnya cuma diambil. berapa 3 orang? Jadi ini jadi dampak ketika posisi dampak, posisi kontrol Kita sebagai mau pemukul. memori. Nah, kita akan lanjut kepada posisi kontrol kedua. Posisi membuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Madurin. Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? dan apa juga. Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin lebih susah lagi ya nak ya. Boleh 3.000 per. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Ya, itu contoh video pembuat merasa bersalah. Nah, pembuat merasa bersalah ini biasanya guru itu akan bersuara cenderung melembut. Tadi kan melembut, tenang. Namun
tetap menyalahkan murid. Kemudian guru akan menyatakan hal-hal yang merasa bahwa kesalahan ada pada murid dan membuat guru menderita karena terasa anak-anak tidak mengikuti. Nah, dampak ketika posisi kontrol ini kita buat, jadi membuat murid merasa bersalah. Pasti mereka merasa bersalah. Kemudian rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Kita bisa lihat dari video, dia agak tertegun karena mungkin merasa bersalah terhadap gurunya. Tapi ini juga lebih baik daripada pemukul tadi. Kalau untuk disiplin positif, kita akan lanjut ke kontrol ketiga. Ini ada video lagi supaya kita bisa memahami langsung dari video ini. Posisi teman. Nan! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, Tega, tetap kejar Bu. apa aja yang di album ada berapa? Nanti Yang santai, apa aja yang di album? lagi ya. Biar gak Yang terlambat lagi. album dan karakteristik apa Jo? Ada 3 itu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Apa, Jo? Sudah sekarang sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selanjutnya posisi teman ini biasanya guru itu suara guru akan ramah. Kemudian cenderung bersenda gurau untuk menghangat suasana. Mungkin hangat suasana antara guru dan murid. Nah, tentu ada dampak lagi ini. Murid akan tergantung sama satu orang. Adanya faktor ketergantungan. Karena kita kalau mungkin saja ketika menghadapi murid yang biasa dengan guru yang A karena hampir sama dengan posisi ini, ketika dia dengan guru lain pasti berbeda itu. Dia mau tergantung dengan begitu aja pakai perasaan teman guru. Nah, juga berikut murid tidak mandiri dan tidak berpikir untuk diri sendiri. Tergantung karena dia pikir bahwa ada guru yang sama dengan teman. Dampak itu yang ada ketika posisi kontrol itu ada pada posisi teman. Kemudian posisi selanjutnya pemantau atau monitor. Naren. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengalir. Ya, jadi itu posisi pemantau. Dalam posisi ini biasanya pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, dan tidak bersenda gurau atau menggunakan nada tinggi. Di video tadi punya nada rata-rata saja. Kemudian akan tercipta identitas diri positif atau berhasil. Di situ anak atau siswa tadi
tahu bahwa dia punya kesalahan dan pasti akan berpikir positif ketika perilaku yang nampak tadi. Kemudian pemantau akan selalu memantau pada saat murid diberi sanksi. Maka guru pun harus mengawasi. Jadi itu kalau dalam posisi pemantau, ketika ada sanksi, seperti tadi dia suruh, ada yang dia suruh, tentu harus dia awasi. Nah, ada dampaknya ketika dalam posisi ini, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Kemudian tidak sepenuhnya mandiri, karena dia pikir bahwa ketika dia membuat kesalahan, nanti mau tunggu konsekuensi. Ada konsekuensi yang dia lakukan, konsekuensi terhadap apa yang dia lakukan, sehingga dia akan mandiri, tidak langsung kita harus berbuat ini, tunggu instruksi dari guru tersebut, karena dia sebagai pemantau atau monitor. Nah, terakhir di 5 posisi kontrol ini ada di posisi manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, jadi itu video terakhir dari posisi kontrol, yaitu manajer. Jadi di manajer ini inilah posisi yang terbaik. Jadi seorang manajer itu netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah dan bernada tinggi, akan tercipta identitas positif atau berhasil. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya sendiri. Nah, dampak ini akan terlihat murid mandiri, percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Jadi di 5 posisi kontrol ini inilah yang paling terbaik. Jadi sudah berada di posisi kontrol manakah teman-teman sekalian? Yang dari 5 posisi kontrol itu, mari kita merenungkan bersama dan kita akan memilih yang mana. Dan dalam hal budaya positif, memang kita harus dituntut menjadi manajer. Jadi ketika kita menghadapi kasus dalam posisi manajer itu, kita akan mengarahkan anak-anak supaya mereka akan berpikir bagaimana mereka akan memecahkan berbagai masalah sendiri. Tanpa kita harus memberikan tadi teman atau bikin merasa bersalah. Dalam posisi teman juga itu kurang. Paling baik itu adalah di posisi manajer.
Karena mereka akan melatih penalaran kritis untuk secara mandiri orang mau apa yang akan kita ubah supaya tidak akan melakukan hal yang tidak baik tadi. Bukan dari seorang guru yang mensuruh pada orang, Anda harus itu begini. Tapi dari orang, dengan orang mau kasih pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Tadi kan dia bilang apa yang harus kita lakukan supaya tidak terlambat. Murid tadi akan berpikir, apa yang kita mau bikin kalau kita mau terlambat? Oh, mungkin begini kita mau bangun cepat atau orang harus bangun karena dia berpikir mungkin abang telat. Anak-anak akan berpikir untuk mereka akan buat untuk memperbaiki kesalahan mereka. Oke, bisa dimengerti teman-teman? Ya, bisa. Masih semangat? Semangat. Masih mau lanjut? Lanjut. Terima kasih. Kita lanjut ke poin keyakinan kelas. Nah, dalam budaya positif ini ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini saya akan memberikan pertanyaan kepada teman-teman. Ini ada 2 pertanyaan pemantik. Kira-kira siapa yang akan bisa langsung menjawab? Pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang mencuci tangan setiap saat? Sampai yang akan kira bisa langsung kasih jawab ini pertanyaan pemantik ini. Ya, supaya jangan mendapat tilang. Apa lagi? Ada? Ya, melindungi. Berarti itu berhubungan dengan trompet keselamatan. Nah, kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang mencuci tangan setiap saat? Ya, supaya bersih. Berarti ketika orang bersih terhindar dari sakit, penyakit. Nah, itu keyakinan. Berbeda dengan peraturan yang poin yang saya bilang tadi, poin keyakinan kelas. So, jadi keyakinan buat orang bukan berarti orang kita mau pakai helm. Peraturan kan dari polisi harus menggunakan. Tapi tanpa keyakinan kita pakai supaya terhindar dari kecelakaan. Kayak kita di sana minta-minta kok kita hati-hati, tapi ada orang lain yang tidak hati-hati atau di kepala kalau kita pakai helm pasti kita terima. Itu keyakinan. Maka kita lakukan. Nah, saya mau kasih aturan harus menggunakan helm. Tapi karena keyakinan kurang begitu. Begitu juga kedua. Bukan berarti mencuci tangan itu sebagai aturan. Tulis harus mencuci tangan. Bagi anak-anak kan kita harus membiasakan. Mungkin kalau anak-anak SMP sudah bisa mengerti kita PSD atau yang di bawah atau di rumah kita, cuci tangan dulu supaya orang selalu bilang harus cuci tangan. Nah, kalau kita sudah menyadari itu sampai keyakinan, kalau kita kotor tangan, nah sedap lagi memakan kalau tangan kotor atau so pakai apalagi kalau baru-baru ini corona, kalau jangan mencuci tangan, pakai service corona di tangan, apa tular lagi, ya, mau isolasi mandiri ini. Jadi itu keyakinan. Jadi keyakinan ini berbeda dengan peraturan. Jadi kalau keyakinan kelas itu, contoh begini, saya berikan contohnya hanya satu. Peraturan kelas berbeda dengan keyakinan kelas. Peraturan kelas, murid tidak boleh terlambat masuk kelas. Sementara kalau keyakinan, saya akan ketinggalan materi kalau terlambat. Nah, ini kalau orang misalnya membuat keyakinan kelas di ruangan di kelas, maksudnya membuat keyakinan kelas kepada anak-anak. Kan kalau orang bikin peraturan di kelas, ini dalam lingkungan kelas, dia boleh terlambat, dia tidak boleh terlambat. Nah, kalau keyakinan, orang akan berikan kesempatan kepada mereka. Orang tulis apa yang menjadi keyakinan mereka. Jadi kalau keyakinan kelas itu, dia punya kalimat-kalimat tidak ada yang muncul jangan. Tidak ada penekanan. Tidak, misalnya jangan merokok. Betul itu? Jangan merokok itu sama yang peraturan. Kalau keyakinan pasti akan begini. Merokok haruslah kita kesehatan. Itu keyakinan. Jadi khusus ya. Begitu. Itu kata-kata yang muncul. Untuk anak-anak atau ini khusus untuk anak-anak. Ketika kita menerapkan keyakinan kelas. Sebelum lanjut,
saya ingin mendengarkan satu saja contoh supaya materi ini bisa saya rasa bisa kita mengerti. Siapa yang kira-kira bisa memberikan contoh peraturan dan keyakinan khusus yang ada di sekolah ini? Ada? Peraturan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya. Keyakinan? Keyakinan sampah buang pada tempat. Iya. Seperti itulah keyakinan kelas itu. Harus Nah, itu dia tidak, karena terus tahu sampah harus dibuang pada tempatnya. Atau boleh juga seperti ini, supaya bersih sampah dibuang pada tempatnya. Bukan jangan membuang sampah pada tempatnya. Itu peraturan. Itu peraturan. Nah, inilah yang memang saya hubungkan dengan awal tadi. Ini budaya positif ini memang paradigma yang memang harus kamu ikutkan di kurikulum merdeka ini, dan paradigma membuat keyakinan kelas ini yang memang kalau dia menjadi kebiasaan bagi anak-anak, orang akan terhindar dari bikin harus tata tertib peraturan, karena itu keyakinan tuh kepada mereka. Maka itu jadi bagian motivasi di dalam diri, bukan karena tadi motivasi karena ada menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman gitu. Memang ini sangat erat-erat kaitan setiap poin per poin. Kemudian yang paling terakhir adalah segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi ini adalah bagian penting dalam kita memecahkan sebuah masalah. Tadi pada posisi kontrol itu ketika kita menghadapi pelanggaran anak-anak, dari posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Yang paling baik adalah posisi manajer. Nah, dalam posisi manajer ini kita harus memahami ini segitiga restitusi, karena ini adalah pola penerapannya. Jadi segitiga restitusi ini ada 3 sisi. Jadi sisi pertama menstabilkan identitas, sisi kedua validasi tindakan yang salah, sisi ketiga menanyakan keyakinan. Di sini ada contoh yang bisa kita baca. Jadi kalau dalam menstabilkan identitas itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu stabilitas identitas ketika menghadapi anak-anak yang ada pelanggaran. Ketika masuk pada sisi kedua, seperti contoh, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan sisi yang ketiga, contoh pertanyaannya adalah keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu penerapan segitiga restitusi ini ketika kita akan menjadi manajer yang perlu kita pahami. Nah, jadi langkah-langkah ini yang bisa kita pahami bersama. Jadi pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat yang seperti ini. Jadi berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini contoh-contoh pertanyaan yang orang ajukan ketika kita akan menghadapi anak-anak yang bermasalah menggunakan segitiga restitusi ketika kita dalam posisi manajer. Sama juga, pasti kita merasa kalau kita yang ada salah mungkin kepada pimpinan atau kepada siapa. Kalau orang yang bertanya kasih pertanyaan seperti ini, barangkali kita kan langsung tak stabil sampai ketika terus melakukan salah. Kalau misalnya terus bikin salah, kalau kayak gitu pimpinan dan semua bilang ada panggil. Nah apa-apa, biasa itu kan bikin salah. Kadang-kadang orang langsung terpancing sampai baru misalnya juga langsung sempurna orang. Itu kan cuma memancing supaya orang kan langsung
orang akan memacu orang kayak diri. Orang juga akan bagi kalau sudah diarahkan seperti itu, supaya tulangnya ini akan tercipta posisi manajer. Kemudian sisi kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Jadi balik lagi tadi, semua pelanggaran atau kasus itu karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi dari 5 kebutuhan dasar manusia tadi yang sudah orang dengar tadi. Sehingga kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi ketika kita menggunakan langkah ini, di sisi kedua ini, kalimat-kalimat tiba ini mungkin terdengar asing untuk kita, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi dan akan memvalidasi kebutuhan mereka. Misalnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut membanggakan pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kalau teman-teman sekalian menyimak tadi yang di posisi manajer video tadi, hampir sama ini DP kalimat yang disampaikan kepada siswa tadi. Kemudian langkah ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai di langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang bisa menghubungkan keyakinan anak ini baik di kelas atau di keluarga, yaitu apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Tadi kan di video tadi guru itu menanyakan apa trompet keyakinan di sekolah ini. Langsung aja kita harus datang di sekolah jam 7:20 sudah ada di sekolah. Itu keyakinan bersama. Dia sudah tahu. Nah, kemudian apa nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, dari video tadi kan anak itu langsung berpikir, oh kita sudah datang terlambat. Apa yang kita memikirkan ketika kita supaya terlambat? Karena itu pertanyaan-pertanyaan divalidasi tindakan yang salah itu dia anak mau menekan, dia mau tapi sendiri. Oh, tadi dia bilang dia mau setel alarm supaya mau lebih cepat bangun, atau mau suruh bangun pada kakak supaya dia mau bangun supaya terlambat. Dia yang pikir sendiri tanpa guru itu mau kasih bilang. Guru hanya mengarahkan di pertanyaan bermakna. Ditarikan di posisi manajer, dia mau kasih ajukan pertanyaan yang bermakna supaya anak terpancing dalam itu profil belajar Pancasila, pengenalan kritis. Itu orang pikir, oh kita pikir sendiri. Tidak orang yang harus mau kasih itu pertanyaan. Jadi itu sampai di situ materi tentang budaya positif ini. Nah, teman-teman sekalian, budaya positif ini ketika apa yang saya paparkan tadi, adakah yang ingin bertanya atau berbagi di kesempatan ini sebelum kita akan menutup? Ada? Atau berefleksi dengan kegiatan materi-materi ini? Ada? Ibu Dewa ini mau silakan. Refleksi atau Masuk YouTube, apa dari yang masuk YouTube. Refleksi saja, refleksi yang ternyata pada kegiatan belajar mengajar di kelas sering ditemui hal-hal seperti itu. Misalnya kalau siswa terlambat, paling banyak saya memberikan ganjaran atau hukuman terhadap siswa, padahal seharusnya kita harus manajer siswa agar dia berpikir kritis bagaimana bisa dia agar tidak terlambat lagi. Terima kasih. Terima kasih Ibu Sri Wahyuni Mampu yang sudah memberikan pemahaman, dan saya kira itu sudah bisa menggambarkan keadaan yang kita alami, saya dan teman-teman sekalian. Ternyata
budaya positif ini memang perlu orang terapkan dan kembangkan, walaupun budaya positif ini belum akan terlihat dampaknya. Karena anak-anak ini biasanya melakukan pelanggaran pun cuma ada, kalau sesuai dengan posisi manajer, umpamanya ini segitiga restitusi ini, orang mau bayar badonan. Kembali lagi di pendidikan itu, orang akan menjadi penuntun kepada anak-anak, menjadi pendidikan keselamatan, mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Orang menghamba pada anak. Nah, ini budaya positif ini, orang bagaimana menghamba, menerapkan posisi manajer, walaupun belum akan terlihat dia punya dampak, saya rasa akan ada nantinya. Jadi kalau ada yang bertanya, saya berikan kesempatan. Kalau tadi kan pandangan, kalau ada yang bertanya, karena saya belum memberikan kesempatan, mungkin sudah cukup memahami atau ada? Ibu Emi, satu pertanyaan saja dengan waktu kalau ada. Sudah mengerti? Oh ya, karena ini sudah bisa kita laksanakan, dan kesimpulan kita dalam budaya positif ini bahwa budaya positif ini perlu kita pahami dan kita coba-coba untuk menerapkan walaupun tahap demi tahap. Karena budaya positif ini pasti akan memberikan dampak yang baik bagi lingkungan sekolah dan bagi pribadi kita. Terkadang kita akan terhindar dari hal-hal yang tidak baik dalam diri kita kalau kita menerapkan budaya positif. Walaupun pada situasi-situasi tertentu, terkadang kita dalam posisi yang bukan manajer. Terkadang mungkin pada posisi teman, posisi pemantau, ataupun bisa saja pada posisi pendukung. Tapi semata-mata itu untuk kebaikan para murid. Tapi dengan kurikulum Merdeka ini, memang kita dituntut untuk belajar budaya positif yang saya katakan tadi belum akan langsung terlihat dampaknya, tapi kalau kita penuh dengan niat yang tulus, pasti akan ada dampaknya ke depan. Karena satu hal yang saya pahami adalah bekerja itu adalah beribadah. Kalau orang melakukan dengan baik, pasti akan jadi pahala buat orang, akan dinilai oleh sama kuasa. Sehingga ketika kita berbuat baik, apalagi ketika kita berbuat baik kepada anak didik kita menerapkan budaya positif, baik kita lakukan kepada anak-anak kita ataupun juga secara pribadi kita, melakukan tugas tanggung jawab kita menerapkan budaya positif ini. Saya yakin dan percaya kehidupan kita akan lebih baik, dan bukan lagi anak-anak yang akan mendapatkan keselamatan, tetapi kita juga guru akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan, baik di masa sekarang dan di masa depan. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang boleh mengambil bagian dan mendengarkan materi ini. Kiranya materi ini dapat bermanfaat untuk kita sekalian. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Semoga. Ya, selamat pagi adik-adik sekalian. Apa kabar hari ini? Baik. Harap sama-sama dalam keadaan yang baik. Jadi di pertemuan kita saat ini, orang akan membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu itu keyakinan kelas bagaimana? Belum pernah dengar? Belum. Jadi keyakinan kelas ini sama dengan hal-hal yang harus orang bikin dalam kelas. Pernah dengar peraturan kelas? Kalau peraturan kelas itu bagaimana? Ada tepat waktu. Ya, peraturan kelas itu mengenai aturan-aturan yang ada di kelas. Nah, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas yang dari Anda semua. Jadi keyakinan kelas ini masing-masing orang punya keyakinan yang akan orang tulis sebagai
keyakinan bahwa saya ini ketika menjadi siswa ada keyakinan yang harus dilakukan di dalam kelas. Mengerti? Belum? Ada yang mengerti yang belum? Jadi keyakinan ini berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan kelas, misalnya seperti ini, jangan terlambat di kelas, jangan mengganggu teman. Itu peraturan. Nah, kalau keyakinan kelas lebih ke orang keyakinan. Misalnya tadi kan Pak Guru bilang jangan mengganggu teman. Itu kan peraturan toh? Kalau keyakinan kelas seperti contoh begini. Saya ingin punya teman. Berbeda toh? Kalau tadi peraturan harus jangan mengganggu teman. Kalau orang berkeyakinan kelas, orang akan keyakinannya akan seperti ini. Saya ingin berteman. Mengerti? Berarti kalau saya ingin berteman, orang menyatakan apa? Oke, tidak akan mengganggu teman. Orang ingin berteman. Nah itu. Jadi kalau kita akan buat keyakinan kelas ini, hindari kata-kata jangan. Paham? Paham. Misalnya tadi mengenai terlambat, saya tidak ingin jangan terlambat di sekolah. Nah, keyakinan kelasnya saya ingin tepat waktu. Boleh, mengerti? Jadi kalau peraturan itu orang lebih ke jangan-jangan dalam kelas toh. Orang mengerti peraturan sekolah atau peraturan kelas toh. Karena keyakinan kelas itu hindari kata-kata yang tidak baik. Jangan. Jadi kita akan membuat keyakinan yang mengarahkan orang begitu. Boleh paham? Pak Guru mau bagikan kertas untuk Anda menuliskan keyakinan Anda masing-masing. Jadi keyakinan Anda masing-masing ditulis di kertas ini. Seperti yang saya contohkan tadi, saya ingin berteman itu bukan jangan berteman teman. Masing-masing Pak Guru kasih satu, tuliskan keyakinan kelas Anda. Ya, sekarang tulis dulu. Hindari kata jangan. Oh, kata jangan. Kalian sudah? Sudah. Langsung yang belum berpikir. Tulis apa yang mau dipegang. Silakan tempel peraturan di garis. Dia pas lagi ya. Apa? Masalah. Yang penting itu keyakinan Anda. Jangan terlalu kuat dan apa fungsi yang akan sebentar. Nggak usah baca. Ayo, sekolah. Kasih lapis. Nah, sekarang kita akan membacakan keyakinan yang Anda tulis masing-masing. Ini merupakan keyakinan masing-masing pribadi yang akan menjadi orang kesepakatan nanti. Jadi di sini Pak Guru bacakan yang menjadi keyakinan kelas Anda. Saya ingin tepat waktu. Nah, membuang sampah pada tempatnya. Ini banyak ini. Saya ingin berbaris dengan tertib. Nah, sekalian, Anda sudah membuat keyakinan kelas dari masing-masing yang sudah Anda masukkan, sudah tempel. Pak Guru sudah pisahkan mana yang sudah ada. Pak Guru sudah sebenarnya mau tulis sama sini karena ini yang terwakilkan semua. Pak Guru tidak tahu sama yang tulis sama ini, tapi ini mewakili keyakinan kelas kita. Sekarang kita mendapatkan kesepakatan kelas yang sudah Anda tulis sekalian. Yang Anda sudah tulis ini ada beberapa kesepakatan yang sudah jadi. Dan ini akan menjadi pegangan untuk di kelas 8D, menjadi kesepakatan kelas. Pak Guru bacakan kesepakatan kita bersama yang telah kita buat. Pertama, datang tepat waktu. Nah, itu jadi kesepakatan toh.
Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Dan kesepakatan kelas yang telah Anda buat semua menjadi keyakinan Anda bahwa itu harus dilaksanakan. Demikian kita telah membuat keyakinan kelas dan telah menjadi kesepakatan kelas. Mudah-mudahan yang orang sudah tulis itu akan menjadi keyakinan yang terbersih dalam hati, sehingga kita akan laksanakan. Oke. Jadi sampai di sini untuk kita membuat kesepakatan kelas. Mudah-mudahan keyakinan kelas ini akan terus kita laksanakan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.